Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu nggak kedengeran suaranya di atas. Lemes, Bu. Kebanyakan makan. Padahal pertemuan yang lalu saya sudah bahas di surat Al-A'raf ayat 31 itu. Kulu washrobu wala tusrifu. Makan boleh, minum boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Akibatnya apa? Bukan hanya ngantuk, malas dalam beribadah. Bukan hanya malas dalam beribadah, nanti akan timbul banyak penyakit. Maka sunnahnya kita dalam makan itu sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga tidur. Sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga napas. Beda kalau kita setengah makan, setengah minum. Penuh perut. Jungkel terawihnya. Maka makan yang sederhana, jangan sampai berlebih-lebihan. Makna puasa bukan hanya menahan lapar atau haus, akan tetapi kita peduli akan lingkungan. Kalau makanan berlebihan, mubazir, akibatnya apa? Akibatnya akan timbul nanti keserakahan di dalam diri kita. Hati kita akan keras. Bahkan lebih-lebih nanti akan menimbulkan penyakit yang lebih berbahaya, yakni penyakit yang menghalalkan haram. Bahaya itu, Pak. Nah, maka hadirin yang mulia, pertemuan yang lalu saya melihat banyak sekali di sini penuh. Inilah tradisi. Inilah fenomena kejadian yang terjadi di negara kita. Beda dengan di Arab sana, Pak. Ada jamaah umroh, jamaah saya di Al-Amin. Telepon, Pak Ustadz, alhamdulillah di Mekah Pak Ustadz. Ramai. Makan di situ, duduk di situ, saya tidak bisa kemana-mana. Kalau ditinggal tempat itu udah, tidak ada lagi tempat. Saking semangat euforianya beribadah di akhir-akhir Ramadan. Inilah konsisten ibadah, istiqomah yang harus kita lakukan. Apa yang dikatakan Rasul, ahabbul a'mal inallahi ta'ala. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yakni wa adwamuha wa in qala. Konsisten, istiqomah, wa in qala, walaupun sedikit. Konsisten, istiqomah. Kita beda, di akhir-akhir Ramadan kita malah kendor, kita malah ngantuk, kita malah lesu. Ini yang terjadi. Maka kita harus semangatkan diri kita. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, Pak, ada pembahasan tentang keutamaan beribadah di malam Qadar. Hadisnya 7. Yang pertama, Rasulullah menjelaskan keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Selanjutnya menjelaskan kembali 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di mana letak malam Lailatul Qadar. Sampai di hadis yang ke-6, Rasulullah menjelaskan, yakni untuk semangat beribadah, membangunkan keluarganya, ikat sarungnya lebih kencang lagi. Yang tidur-tidur keluarganya dibangunkan. Untuk apa? Untuk mengambil keutamaan di 10 hari terakhir Ramadan. Sampai di akhir, Sayyidatuna Aisyah diajarkan oleh Rasulullah untuk berdoa di malam Qadar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Coba ayo kita praktekkan di 10 hari terakhir ini. Di masjid-masjid, Pak, sudah menerapkan i'tikaf. Di mana-mana masjid sekarang. Alhamdulillah. Untuk mendorong semangat jamaahnya agar menghidupkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Alhamdulillah di Masjid Muhajirin kita juga mengadakan i'tikaf kedua ya. Insya Allah. Nah, inilah pergerakan-pergerakan, cara-cara yang dilakukan oleh pengurus masjid agar menambahkan semangat jamaahnya untuk beribadah di 10 hari terakhir Ramadan. Alhamdulillah tempat kami, Pak, di Masjid Al-Amin itu setiap malam 200-300 orang untuk beriktikaf. Dari mulai sehabis tarawih membaca Quran,
mendengarkan ceramah tausiah, tidur jam 11, bangun jam setengah 3 qiyamul lail, sampai jam 4, kemudian makan sahur, sholat subuh, mendengarkan tausiah kembali, sampai pagi pulang ke rumahnya kembali. Itu rangkaian-rangkaian rukun acara yang kami susun di 10 hari terakhir Ramadan. Maka kita harus kuatkan ibadah kita. Jangan sampai kita kendor di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Coba bayangkan Pak, begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di akhir Ramadan ini. Alhamdulillah di Ramadan ini kita masih dihidupkan Allah. Tahun depan Ramadan masih ada insya Allah? Masih? Masih. Tapi wallahu alam kita masih ada nggak di dalamnya? Tahun depan insya Allah Ramadan masih ada. Akan tetapi wallahu alam kita ada di dalamnya. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan keberkahan, kemuliaan di bulan Ramadan, ia sangat merugi Pak. Ia sangat merugi. Bagaimana di bulan Ramadan aja lisannya tak mau berzikir. Lisannya tak mau membaca Quran. Hartanya pelit, nggak mau dikeluarkan. Bagaimana di luar Ramadan? Nah, padahal Rasulullah katakan di Ramadan ini bulan maghfirah, bulan ampunan, bulan kemuliaan. Di bulan ampunan, bulan kemuliaan saja kita ibadahnya kendor, apalagi di bulan-bulan biasa. Nah, ini introspeksi dari diri kita. Maka mudah-mudahan di sisa-sisa Ramadan ini kita semangat, kita hidupkan ibadah kita di malam-malamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemuliaan di dalamnya. Sehingga insya Allah di akhir hayat, di akhir masa hidup kita ini, kita mendapatkan kemuliaan, keberkahan dari Allah dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang kita inginkan Pak. Insya Allah. Kalau dunia mah Pak, tak kekal, ya, tak kekal. Bakal habis. Tak ada apa-apanya. Akan ditinggalkan, akan menjadi rebutan. Nah, itu dunia sifatnya. Akan tetapi amal yang terus mengalir, ibadah yang kita kerjakan di alam dunia nanti akan ada. Akan ada ganjarannya di akhirat. Maka dari itu, kapan lagi di mana-mana masjid saya ceramah Pak, di depan pasti orang tua. Pasti di mana-mana. Maka ketua kita ini umur berapa? 60. Pak Jimail 70. Hah? 74 mau 80. Alhamdulillah. Orang tua kita masih diberikan kesehatan, masih semangat ibadah. Belum ketemu kita masjid yang semangat anak-anak muda. Kecuali di Adua itu, Pak. Ramai, Pak. 1.300 orang yang itikaf. Semangat euforia anak mudanya hidup. Nah, inilah yang harus kita terapkan di masjid-masjid kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Inilah ceramah singkat kultum kata ketua kita 7 menit. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat dan kita digolongkan sebagai umat yang selalu mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Saya akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.